77,7 FM Talk 21 pada acara Sharing Anti Boring. Selamat siang semuanya. Saya Syifa. Di sini saya sebagai host dan kali ini saya tidak akan sendiri karena akan ditemani oleh narasumber kita pada hari ini yaitu Arya. Tepuk tangan dulu dong untuk Arya. Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih budaya populer Jepang itu sangat populer di Indonesia dan apakah ada sangkut pautnya terhadap minat belajar bahasa Jepang. Ya. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saya sangat senang untuk dapat bisa membagi pengalaman saya mengenai topik kali ini. Baik. Sebelumnya tadi belum nanya kabar nih, gimana Arya kabarnya sekarang, sehat? Oh sehat. Siva sendiri gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Untuk akhir-akhir ini kira-kira kesibukannya ada apa ya? Saya sendiri akhir-akhir ini sibuk saya sendiri mahasiswa semester 4 ya di Universitas Gunadarma, fakultasnya Ilmu Komunikasi. Lancar ya kuliahnya? Lancar aja sih sejauh ini ya. Baik, sekarang kita masuk ke topik pembahasannya ya. Pertama-tama kalau boleh tahu kenapa sih budaya populer Jepang ini bisa populer atau bahkan bisa dibilang sukses masuk ke Indonesia? Karena budaya populer Jepang itu sendiri ya memiliki daya tarik yang unik yang dapat menembus batasan-batasan geografis. Salah satu faktornya itu seperti keunikan pada karya-karya mereka seperti anime, manga, film dan musiknya. Karena yang di dalam ini tuh banyak karakter-karakter yang kuat, meninggalkan visualisasi yang mungkin meninggalkan kesan yang kuat di penonton internasional. Berarti benar-benar sangat menarik ya untuk perhatian remaja dan anak-anak bisa bilang ABG lainnya gitu. Ya memang khususnya apalagi remaja ya, apalagi kan banyak memang khususnya anime memang memiliki banyak genre, banyak topik yang memang genrenya luas gitu. Jadi memang sangat menarik mungkin bagi kalangan remaja. Apakah tadi dari budaya populer ini ada hubungannya dengan minat belajar bahasa Jepang? Bisa dibilang bisa. Budaya populer Jepang itu sendiri bisa menjadi pintu masuk bagi mereka, bagi banyak orang yang ingin belajar bahasa Jepang. Karena mereka yang tertarik dengan anime, tertarik dengan manga, akan tertarik juga untuk belajar bahasa Jepang karena mereka dengan belajar bahasa Jepang mereka dapat memahami langsung bahasa Jepang itu sendiri tanpa harus menunggu translatannya, menunggu terjemahannya dari bahasa Jepang itu. Oh berarti emang dari kayak misalkan suka lihat dari film-filmnya, jadi kita mempelajari budaya dan bahasanya ya? Iya sekaligus karena memang kalau udah belajar bahasa, memang budayanya juga akan ikut terpelajari juga ya dengan sendirinya karena memang satu kesatuan sih bahasa dengan budayanya itu sendiri. Oh iya, jadi aku tuh kayak akhir-akhir ini suka ngelihat poster di Instagram atau misalkan lewat di timeline TikTok itu ada kayak misalkan tentang event-event yang tadi kayak misalkan apa ya, bisa dibilang mungkin anime atau wibu gitu. Itu apakah ada pengaruhnya? Bisa dibilang lumayan berpengaruh ya karena mereka yang sudah memiliki komunitas, memiliki kelompok pertemanan yang membahas budaya-budaya populer Jepang ini akan tertarik untuk mengikuti acara-acara seperti ini. Dan bagi mereka yang belum memiliki komunitas dapat mengikuti acara ini untuk mencari komunitas atau mencari kelompok pertemanan, kenalan orang-orang baru yang dapat mereka ajak untuk membahas budaya-budaya populer Jepang. Lalu di event-event seperti ini juga mereka sering mengundang performer, idol group, penyanyi baik yang dari Indonesia maupun yang dari Jepang itu sendiri. Dan itu akan tentu saja akan menarik perhatian
bukan hanya untuk mereka yang sudah tertarik, tapi juga menarik perhatian bagi orang yang sebelumnya tidak tertarik ya, seperti yang memang hanya ingin lewat saja gitu. Wah, Lalu berarti memang sangat menarik ya untuk event-eventnya. Kalau misalkan untuk Arya sendiri bagaimana nih bisa tertarik sama budaya populer Jepang tersebut? saya sendiri sudah tertarik dari kecil terutama terhadap konsumsi media seperti anime, manga gitu. Kalau boleh tahu dari kecilnya nih kira-kira dari TK atau dari SD umur berapa nih? Kalau konsumsi animenya itu sepertinya mulai dari SD juga sudah ya, karena memang di TV nasional sendiri sudah mulai ada kartun, sudah mulai ada anime juga. Tapi begitu mulai agak kuat mungkin saat akhir-akhir SD, mungkin kelas 5-6, saat saya sudah punya smartphone sendiri, di situ juga sudah Lalu kemudian meningkat kembali saat SMP, sudah ada teman yang untuk membahas budaya-budaya populer Jepang seperti ini gitu. Oh, berarti udah lama banget ya dari SD, terus juga awalnya berarti dari media televisi ya? Iya, televisi pasti. Berarti udah lama banget dong nih suka sama Jepangnya. Kalau boleh tahu nih, coba dong ngomong bahasa Jepang, pasti bisa dong. Ya bisa dikit-dikit lah Ya, ya. coba boleh dicoba, siapa tahu teman-teman semuanya pengen tahu. Siapa tahu ada yang belum tahu nih bahasa Jepang. Coba deh boleh, atau perkenalan tahu apapun itu. Ya. Hajimemashite. Watashi no namae wa Dwi Arya desu. Arya to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya. Kalau boleh tahu artinya apa tuh tadi? Itu perkenalan aja sih, kayak perkenalkan nama saya Dwi Arya, panggil saja saya Arya, ya tolong kerjasamanya. Oke. Kan tadi udah coba ngomong nih, kayaknya udah lumayan lancar banget ya karena kan udah lama. Kalau boleh tahu, apakah selama belajar bahasa Jepang nih ada kesulitan, kendalanya apa kira-kira? Kalau kendala udah pasti ada ya, terutama dalam bahasa Jepang itu sebenarnya yang jadi masalah buat saya itu penulisan, karena tidak seperti dalam bahasa Inggris yang hanya punya 26 alfabet. Bahasa Jepang ini ada 3 tata penulisan, yaitu hiragana yang memang buat kata-kata asli bahasa Jepang yang emang nggak punya kanji dan tidak yang simpel lah, nggak rumit gitu. Lalu ada hiragana, ya ada katakana. Katakana itu buat kata-kata serapan dari bahasa lain yang memang sebenarnya ada juga mungkin di hiragananya ya, tapi dibikin lagi di katakananya. Terus yang terakhir ada kanji. Kanji ini yang paling rumit sebenarnya juga, karena kanji juga ada paling banyak. Bahkan orang Jepang sendiri juga belum tentu hafal semua. Kanji ini yang memang paling rumit, maknanya paling dalam juga. Dan kanji ini juga biasanya digunakan untuk mempersingkat kalimat ya, karena kalau semuanya misal pakai hiragana dan katakana saja, kata-katanya bakal panjang banget gitu. Jadi memang ada kanji ini sebenarnya untuk membantu efisiensi penulisan juga sebenarnya gitu. Wah, sangat bervariatif ya kata-katanya. Apakah ada tips and trik nih buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang? Belajar bahasa Jepang sih kuncinya itu konsisten dan kesabaran ya, karena memang tidak semudah itu. Apalagi dalam penulisan ya, memang butuh kesabaran, butuh waktu, butuh dedikasi yang tinggi untuk bisa memahami bahasa Jepang yang memang baik dan benar gitu. Apalagi jika memang ingin fasih dalam bahasa Jepang, ingin mungkin bekerja di Jepang, ingin pergi ke Jepang mungkin untuk tinggal atau mungkin sekedar wisata gitu kan. Kalau Arya sendiri kan tadi kan udah bisa bahasa Jepang, terus juga udah kenalkan sama budaya-budaya Jepang. Ada nggak rasa ingin pergi ke negara Jepang, baik itu liburan ataupun pendidikan? Sebetulnya sih kalau saya sendiri sih pengen ya, cuma memang kalau dari segi dari keuangan mungkin itu yang memang jadi masalah. Apalagi kalau memang datangnya sendiri saja memang itu jadi masalah lagi, karena memang seperti yang tadi saya bilang, penulisannya masih belum mahir lah. Jadi memang harus ada ditemenin gitu kan, ditemani oleh memang orang yang sudah pernah beberapa kali ke sana atau mungkin sudah paham dengan kalimatnya, kata-katanya gitu. Oh, berarti masih ada kendala di penulisan ya? Ya, penulisan gitu. Nggak kerasa nih waktunya sudah mau habis. Kalau boleh tahu apa nih pesan-pesan untuk teman-teman semuanya?
Ya, belajar bahasa Jepang ini tidak hanya mempelajari tata bahasa, bagaimana cara menulis, bagaimana cara, tapi juga mempelajari budayanya. Karena dalam budayanya ini sendiri, bahasa Jepang itu memiliki apa ya, bisa dibilang kaitan. Jadi memang jika belajar bahasa pasti akan mempelajari budayanya juga, karena akan tertarik juga gitu. Dan karena apa ya, jika kepikiran juga mau ke Jepang, budayanya juga perlu dipelajari juga, karena memang budaya kita di sini dan di sana juga akan berbeda ya gitu. Baik, terima kasih Arya atas Ya, terima waktunya kasih juga. sudah mau meluangkan ke program acara Sharing Anti Boring. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk follow, share, dan subscribe channel YouTube kita. Dan juga terima kasih telah mendengarkan semuanya. Sampai Ya, jumpa. sampai jumpa.